Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Ini ada keterangan tambahan. Qala fil ihya la yambaghi ayyahliqa aw yaqlama aw yastahda'a wa yahruja daman aw yubayyina min nafsihi juz'an. Faidatun, ada faidah. Qala fi Ihya, Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu kitab karangannya beliau yang berjumlah 4 juz. La yambaghi ayyahliqa, hendaknya orang yang junub ayyahliqa, dia itu mencukur rambutnya, hendaknya tidak mencukur rambutnya bagi orang yang junub, au yaklama au yaklima, atau dia itu memotong kukunya, au yastahdama, atau dia itu memotong bulu kemaluannya, au yahruja daman, atau dia mengeluarkan darah. Misal dia itu memencet, entah itu jerawat atau lukanya, au yubayyina min nafsihi juz'an, atau dia itu memisah bagian daripada tubuhnya, wa huwa junubun, dalam keadaan junub. Ketika jadi begini, dalam ada orang junub, orang yang sudah mempunyai hadas besar, itu hendaknya tidak memotong rambut, memotong kuku, memotong bulu kemaluannya, atau memotong rambut-rambut yang lain, entah itu kumis, entah itu jenggot, atau bulu kaki, au yahruja daman, atau dia mengeluarkan darah dengan sengaja. Misal ada jerawat, dia dipencet jerawatnya, dan dia dalam keadaan junub, atau memisahkan bagian dari tubuhnya. Misal ada luka atau apa itu dipisahkan dari tubuhnya. Wa huwa junubun, dan dia keadaan junub. Dia dalam keadaan junub. Ituraddu ilaihi sa'irul ajsa'ihi fil akhirati fayaudu junuban. Karena suatu saat ketika di akhirat, tubuh yang dia pisahkan dari anggota tubuhnya yang belum sesuci, yang belum mandi, fayaudu junuban, maka itu akan dikembalikan kepada dirinya dalam keadaan junub. Jadi ada orang mandi besar, junub, belum mandi, tapi dia memotong rambutnya, memotong kukunya, atau memotong bulu-bulu yang ada pada tubuhnya, atau mengeluarkan darah yang ada pada tubuhnya. Maka sesuatu yang dikeluarkannya tadi, dan dia dalam keadaan junub, belum mandi, maka nanti di akhirat dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan junub. Nah, dikhawatirkan. Nah, logikanya begini. Terus bagaimana? Nah, dikhawatirkan kan kita ketika misal amal kita sudah cukup untuk kita itu masuk surga. Lalu ketika kita di dunia pernah melakukan mencukur rambut atau memotong kuku atau melakukan yang lain tersebut, dan dia melakukannya itu dalam keadaan junub. Lah ketika mungkin kita nanti sudah berada di surga, akan tetapi tubuh yang tadinya kita
potong tadi, yang lepaskan dari tubuh kita dalam keadaan junub tadi, menuntut kita di akhirat. Nah, kalau menuntut bagaimana? Nah, ibaratkan logikanya begini, kita sudah hidup enak, sudah hidup santai, sudah hidup segalanya sudah ada. Anggaplah kita itu orang kaya. Lalu ada yang menuntut. Ada yang menuntut, entah menuntut harta kita, menuntut apapun yang kita punya. Maka hidup kita tidak akan tenang. Lah, dikhawatirkan ketika kita sudah enak-enak di surga, lalu anggota tubuh kita itu menuntut kita. Nah, itu yang akan bagaimana? Ya, kalau tuntutan tadi diterima oleh pengadilan, lalu menyerahkan apa yang dia tuntut. Berarti kan dikhawatirkan, cari wong Jawa kan begini biasanya. Anggota tubuh yang tadi itu dikhawatirkan menuntut, kita yang enak-enak ada di surga, lalu dituntut gara-gara itu bisa masuk neraka. Begitulah kira-kira. Entah, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu bagaimana kelanjutannya nanti. Hanya Allah yang tahu keputusannya, hanya Allah lah yang tahu. Entah ini benar ataupun tidak, ya seperti itu. Wa yuqalu in kana sa'ratin tatlubu bi janabatiha. Rambut yang telah kita potong tadi, dia itu mencari di mana, karena dia belum disucikan, karena dia dalam keadaan junub, dia mencari apa? Mencari rambut kita yang terlepas tadi, mencari kita, menuntut kita, karena dia dilepaskan dalam keadaan junub. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ini ini kata Imam Ghazali. Tapi konteks ini terlepas dari fikih, terlepas dari hukum fikih, karena di fikih itu cuma dijelaskan ya seperti kemarin itu. Tapi ini ada suatu pendapat daripada Imam Ghazali. Tapi apa salahnya kita itu memperhatikan ini, karena ini adalah kalam daripada ulama besar. Begitu. Jangan sampai kita sudah enak, amal kita sudah cukup, gara-gara ketika kita junub ada anggota tubuh kita yang menuntut kita nanti di akhirat, karena dia tidak dalam keadaan suci. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana sekarang? Bagaimana semisal ada seseorang setelah dia berhubungan suami istri, lalu dia santai sampai teledor, dia tertidur, lalu rambutnya rontok. Nah, ini kan di sini kan ayyahliko, berarti kalau kata-kata ahliko itu berarti kan mencukur berarti kan ada kesengajaan. Nah, sedangkan kita itu setelah melakukan hubungan suami istri, rambut kita rontok, itu bagaimana? Sedangkan rontok itu bukan faktor kesengajaan. Nah, ketika rambut kita panjang dan rawan rontok, lalu kita santai teledor dengan adanya itu, maka dikhawatirkan itu termasuk keteledoran kita ini termasuk adalah sesuatu yang disengaja. Kecuali rambut kita pendek, yang pendeknya itu hampir seperti gundul, lalu rontok, itu meskipun ada keteledoran, tapi kan kita meyakini bahwa rambut kita tidak akan mengalami kerontokan. Tapi kalau rambut panjang itu rawan rontok. Maka untuk jalan yang terbaik ketika kita sudah dalam keadaan junub, mimpikah ataukah kita berhubungan suami istri kah ketika malam, kita hendaknya selesai melakukan itu, kita pergi ke kamar mandi dulu, basahi dulu rambut kita atau bulu-bulu yang ada pada tubuh kita. Lalu setelah itu kita tidur, kita lanjutkan besoknya, tidak masalah. Akan tetapi hukumnya sunnah untuk mandi itu langsung. Akan tetapi tidak masalah ketika mandi tadi dicicil. Nah, itu saya kira jalan yang lebih baik seperti itu. Jadi kita menghindari daripada apa yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali, menghindari daripada ayyahliqo, mencukur rambut atau memotong kuku atau mencukur bulu-bulu yang lain atau mengeluarkan darah yang ada pada tubuh kita. Jadi lebih baik kita setelah junub ini kita untuk menghindari daripada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, maka kita hendaknya setelah melakukan itu kita basuh
rambut kita dan bulu-bulu yang ada, rambut-rambut yang ada pada tubuh kita basuh dengan niat kita mandi junub, akan tetapi tidak sampai sempurna. Akan lebih baik lagi langsung kita mandi lalu kita tidur. Itu akan lebih baik lagi. Nah, saya kira seperti itulah untuk menghindari daripada ini. Tapi wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu bagaimana, apakah benar atau tidak. Akan tetapi ini adalah kalam daripada ulama besar. Apa salahnya kita itu patuh ikut daripada fatwa beliau, bahwa dikhawatirkan nanti di akhirat itu akan menuntut kita. Nah, seperti itu. Faslun fil iktisalati. Nah, di sini ada tatimatun. Yubahu lirijali duhulul hamami wa yajibu alaihim ghaddul basari. Nah, diperbolehkan untuk seorang laki-laki masuk ke dalam kolam, masuk ke dalam bak mandi, mandi di dalam bak mandi dalam keadaan junub. Akan tetapi wa yajibu alaihi ghaddul basari, dia itu untuk hendaknya memejamkan mata, amma la yahillu lahum wadaunu auratihi, dan menjaga daripada auratnya. Jadi ketika masuk ke dalam kolam renang, kita dalam keadaan junub, kita masuk ke bak mandi atau ke jeding, kita masuk ke situ tidak masalah, tidak haram, diperbolehkan. Akan tetapi wajib hukumnya untuk memejamkan mata ketika kita melihat sesuatu yang ada pada tubuh kita. Beda lagi dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa tidak masalah. Lah mandi nang bak, ambil tulinan, sambil mainan apa? Mainan alat kelamin dipegang-pegang, itu nggak boleh, dosa. Wajib alaihim ghaddul basari. Akan tetapi kalau mandi biasa ya sudah secukupnya. Kalau selesai sudah selesai. Nah, seperti itu. Faslun fil iktisalil masnunah. Fasal menerangkan tentang mandi-mandi yang disunahkan. Sab'ata asar, itu semua ada 17. Yang pertama, al-awwalu min sab'ata asar ghuslu jum'ati, mandi Jumat. Jadi mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Tapi ketika kita hari Jumat cuman mandi biasa tanpa adanya niat mandi Jumat, maka kita tidak akan dapat pahala hukumnya mandi Jumat. Cuma mandi biasa atau tidak niat mandi nawaitul ghusl Jumat, tidak niat mandi, saya mandi Jumat, maka dia tidak dapat pahalanya, percuma mandinya, tidak dapat pahala, cuman bersih-bersih saja. Wasalis, yang nomor 2 dan yang ketiga adalah mandi pada hari raya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Warabi'u, mandi sholatul istisqai, mandi sebelum kita sholat istisqa. Sholat istisqa itu apa? Sholat meminta siraman hujan. Tidak ada hujan, kita minta hujan dengan sholat istisqa. Wal khamisu ghuslul khusufi. Yang kelima adalah sholat kita sebelum melakukan sholat khusuf disunatkan untuk mandi. Sholat khusuf itu apa? Sholat gerhana rembulan. Wasadisu ghuslul khusufi, mandi sebelum melakukan sholat gerhana matahari. Wasabi'u ghuslu min ghuslil maiti, mandi setelah memandikan mayit. Jadi kita ada orang mati, kita memandikan orang mati tersebut. Setelah kita memandikan, kita itu disunahkan untuk mandi. Lah kalau tidak mandi bagaimana? Tidak masalah, tidak apa-apa. Lah ketika kita mandi akan tetapi tidak niat, bagaimana? Ya cuman mandi toh, tidak dapat pahalanya mandi setelah memandikan orang mati. Ya semua itu ada niatnya, tergantung niat. Niatnya terserah, bahasa Jawa terserah. Wasaminu ghuslul kafir. Yang nomor 8 adalah mandinya orang kafir ketika idza aslama, ketika dia masuk Islam. Ada orang kafir, ada orang Kristen masuk Islam, dan dia disunahkan untuk mandi. Wattasi'u, yang nomor 9 adalah ghuslul majnun. Wa in taqatta'a jununuhu, yaitu orang yang gila lalu dia sembuh dari gilanya, dia disunahkan untuk mandi. Nah kalau dia memang penyakitnya gila bagaimana? Ya setelah dia sembuh, dia disunahkan untuk mandi.
nanti kumat lagi, sembuh, mandi lagi. Seperti itu. Tapi harus diniati. Kalau cuma mandi biasa tidak dapat pahala. Wal asyiru ghuslul maghma alaih. Ghuslul mughma alaih. Mandinya orang yang ayanan setelah dia sembuh, ayanan sembuh daripada ayan tadi, dia itu disunahkan untuk mandi. Wal hadiya asyara ghuslu indal ikhrami. Mandi yang nomor 11 adalah mandi ketika dia melakukan ikhram bihajjin au umrotin, ketika haji atau umroh. Nah itu. Wa isna asyara ghuslu liduhuril Makkah. Yang nomor 12 adalah mandi ketika dia memasuki kota Mekah. Pasali sa'asyara ghuslu liwuqufi bi Arafah. Nomor 13 adalah mandi ketika dia wukuf di Arafah. Ini bab haji semua. Ar-rabi'u asyar lil mabiti bi Musdalifah. Dia sebelum mabit, sebelum menginap di Musdalifah, dia disunahkan untuk mandi. Atau ketika dia berada di Musdalifah, dia sunahkan untuk mandi. Karena menginap di Musdalifah, dia mandi dulu. Wal khamisa asyar ghuslu li ramyil jimari as-salasi. Mandi ketika dia akan melakukan jumroh. Ini di bab haji semua. Wasadisa asyar, wasabi'a asyar, yang nomor 16 dan yang nomor 7 itu adalah mandi karena tawaf. Tawaf itu ada dua, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Nanti di bab haji itu penjelasannya seperti itu. Itulah mandi-mandi yang disunnahkan. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, mohon maaf, apa mandi besar itu hanya untuk membersihkan badan secara lahiriah, apa merupakan perkara bid'ah bila mandi besar dengan meniatkan membersihkan zahir dan batin, dan kita tidak dalam keadaan hadas besar? Mohon bimbingannya. Apakah mandi itu diperbolehkan untuk niat membersihkan zahir dan batin? Silahkan, mau diniatkan apa saja tidak masalah. Ketika kita mandi junub, dan ketika itu bertepatan dengan hari Jumat atau bertepatan dengan hari raya, kita niatkan mandi junub sekaligus mandi Jumat, maka kita mendapatkan mandi junubnya sah, mandi Jumatnya juga dapat. Akan tetapi ketika kita mendahulukan niat mandi Jumat, setelah itu mandi junub, tidak sah. Junubnya tidak sah. Kenapa? Karena mandi Jumat itu sunnah, akan tetapi mandi junub itu wajib. Pokoknya intinya begini, jangan meninggalkan perkara wajib kecuali dengan perkara wajib. Nah, kalau niatnya itu membersihkan zahir badannya dan membersihkan batinnya, silahkan mau diniatkan apa, asalkan diniatkan yang pertama adalah niat mandi junub, setelah itu diniatkan itu tidak masalah. Jadi niat yang bersamaan dua itu tidak masalah, mandi junub dan mandi Jumat itu secara bersamaan niatnya tidak masalah. Akan tetapi yang perlu kita utamakan, yang kita sebut pertama adalah mandi junubnya, lalu mandi Jumat. Akan tetapi ketika dia niat mandi untuk membersihkan zahir dan batin, apakah termasuk bid'ah? Kalau ngomong-ngomong bid'ah, semua yang kita lakukan itu bid'ah. Semua yang kita lakukan itu bid'ah. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu yang ketika di zamannya Nabi tidak ada. Nah, itu orang-orang sebelah itu mengatakan semua bid'ah, tahlilal bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, karena tidak ada di zamannya Nabi. Nah, kalau ngomong-ngomong bid'ah, semua yang kita lakukan itu adalah bid'ah. Kalau mau ngomong masalah itu ini riba, dikit-dikit riba, tidak boleh bank, ya semua itu memang zamannya sekarang, zamannya bank, ya semua harus lewat bank. Haji saja lewat bank kok, bukan lewat celengan. Kalau nabung celengan enak, berangkat bayar enak, sekarang lewat bank. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau niatnya seperti itu tidak masalah. Akan tetapi ketika kita membasuhkan batin kita, membersihkan batin kita, yang lebih tepat itu bukan dengan mandi, akan tetapi dengan zikir. Karena mandi itu hanya membersihkan luar saja.
Kalau membersihkan batin kita, dalam kita itu hanya dengan zikir, membaca sholawat, membaca istighfar, zikir kepada Allah, membaca Quran, itu adalah membersihkan batin kita. Akan tetapi ketika mau niatkan itu udah masalah. Terserah mau niatkan apa, terserah. Yang penting jangan kita itu mendahulukan yang perkara sunnah, lalu kita mengakhirkan perkara yang wajib. Jadi saya kira tidak apa-apa kita mandi biasa kah, mandi apa, diniatkan itu tidak masalah. Yang penting mandi, daripada tidak mandi itu yang masalah. Akhirnya kita bau, lah itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah di situ. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Fauzi. Ketika ada seseorang, ini di YouTube-nya ada pertanyaan. Ketika ada seseorang melakukan hubungan suami istri pada waktu sahur, lalu dia itu mandi junubnya pas waktu subuh, itu bagaimana, sah apa tidak puasanya? Ini sudah saya bahas pertanyaan ini di pertemuan yang kedua. Jadi mungkin Mas Fauzi ini tidak melihat tayangan yang kedua. Jadi ketika dia melakukan hubungan suami istri, dia mandi setelah subuh atau pas subuh setelah insaf, dia mandi, maka tidak batal puasanya. Akan tetapi mandinya jangan seperti mandi biasa. Hati-hati ketika kita membersihkan anggota tubuh yang di situ rawan untuk dimasuki. Misal kuping, hati-hati takut dimasuki. Ketika membasuh hidung, hati-hati takut dimasuki air. Nah, seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah beda antara mandi junub ketika puasa atau wudhu ketika puasa dan hari-hari biasa? Ya, ada perbedaan. Ketika hari biasa kita bebas mau mandi model apa, mau wudhu model apa, terserah. Yang penting sudah menetapi syarat-syarat fardu-fardu yang kemarin. Akan tetapi ketika puasa, hati-hati kita ketika kita membasuh pada lubang yang ada pada tubuh kita, karena itu bisa membatalkan daripada wudhu kita. Ketika kita wudhu, kita kumur-kumur, hati-hati jangan sampai kumur-kumur kita lama. Cukup cuma membasahi tok, setelah itu diludahkan sampai bersih, kita wudhu. Tapi ketika hari biasa mau kumur-kumur 1000 kali tidak masalah. Seperti itu. Lah ketika mandi junub dalam hari-hari biasa, mau kita mandi sebanyak apapun air kita tidak masalah, mau kita masuk ke kolam renang tidak masalah. Akan tetapi ketika di puasa ini hati-hati, ditakutkan masuknya air kepada tubuh kita. Misal kita mandi di kolam renang, niat kita adalah untuk mandi junub. Di kolam renang kita kentut, maka batal wudhu kita, puasa kita, karena kentut itu membukanya jalan pantat itu untuk air masuk, maka batal puasa kita. Kuping kita kemasukan air, maka batal puasa kita lah. Maka itu perbedaannya di situ. Ketika membasuh daerah-daerah yang sensitif, yang di situ bisa kemasukan air, maka di situ kita harus hati-hati. Pertanyaan terakhir, bagaimanakah cara kita untuk mencari guru yang tepat, yang benar, yang menurut ajaran Rasulullah, dan mencari panutan yang tepat? Kalau mencari guru atau seseorang yang bisa mengajarkan ilmu kita, itu kita harus tahu dia itu bagaimana, ngajinya di mana, dan dia hidupnya bagaimana. La tarum ilma la tarum ilma wa tatrukat ta'ab. Tidak ada orang itu mencari ilmu tanpa dia itu mengalami yang namanya kepayahan, kecapean, capek belajar, capek mencari ilmu, capek segalanya. Lah sekarang ada seorang pendeta masuk Islam, beberapa tahun dia masuk Islam, dia sudah menjadi pendakwah. Pertanyaannya, ilmunya dari mana? Kalau terasa aneh ketika ada seorang pendeta, meskipun dia pandai membaca Al-Quran, meskipun dia pandai membaca hadis, akan tetapi ilmunya itu dari mana? Kok tiba-tiba dia pendeta masuk Islam, lalu dia menjadi pendakwah? Ada artis masuk Islam, ada artis dia bertobat, katanya hijrah, lalu dia menjadi pendakwah. Pertanyaannya, ilmunya dari mana? Sedangkan kita yang belajar bertahun-tahun saja, ilmu kita masih kurang, karena luasnya ilmunya Allah, karena luasnya ilmunya para ulama.
Jadi ketika ada seorang artis, penyanyi, dia berdakwah, dia pidato, dia memberikan tausiah, dia memberikan ceramah agama, dan artis ini menyanyi, lebih baik ikut yang mana? Ketika artis ini kita menonton dia berdakwah, apakah menonton dia itu menyanyi? Kalau pendapat saya dan beberapa kiai yang saya tahu, lebih baik kita menonton dia bernyanyi daripada menonton dia berdakwah, memberikan tausiah, memberikan pencerahan agama. Kenapa? Karena agama, ilmu yang dia berikan itu dari mana? Seperti itu. Nah, kira-kira ilmunya, kita saja yang belajar bertahun-tahun itu ilmunya saja masih kurang. Kok ada manusia yang beberapa hari, beberapa tahun masuk Islam sudah pandai-pandai sekali menyampaikan ilmu agama. Jadi yang paling penting seperti itulah. Saya kira yang paling penting itu adalah ketika yang diajarkan itu jangan sampai terlepas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di Indonesia paling tidak kita itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah, itu saja sudah ukurannya. Tidak usah ribet-ribet. Yang lain itu kita waspada, hati-hati, jangan ikuti. Nah, kalau masalah panutan, ini panutan, ini yang berat. Panutan itu adalah orang-orang yang benar-benar melakukan ilmunya, mempraktekkan ilmunya, bukan hanya materi saja. Nah, kalau saya ini tidak pantas untuk dijadikan panutan, akan tetapi untuk cuman mengajar seperti ini ya insya Allah cuman bisa saja. Makanya saya itu tidak kurang suka ketika saya mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu yang mengajarkan tentang sabar, tawakal, sedangkan saya sendiri orangnya temperamen, gampang marah, dan kurang sabar, kurang tawakal. Jadi saya lebih suka mengajarkan fikih, karena fikih ini kehidupan sehari-hari dan kita sering mempraktikkan. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ketika ada salah atau yang kurang cocok dengan apa yang saya sampaikan, ya mohon maaf, mohon dibenarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.